Gagal dibeli oleh Indonesia, Su-35 menjadi penyelamat pasukan Rusia dari kekalahan melawan Ukraina. Indonesia memang batal membeli Su-35 dari Rusia. Padahal Indonesia sudah dalam tahap membeli Su-35 dari Rusia, tinggal tanda tangan kontrak saja. Di saat itu datanglah Amerika Serikat alias AS yang melarang transaksi Su-35 Indonesia dan juga Rusia. Amerika Serikat melarang Indonesia memiliki Su-35 lantaran usaha dari Washington untuk memberikan kerugian ekonomi pada Rusia. Amerika Serikat merancang sanksi CAATSA untuk memberikan kerugian kepada Rusia dengan melarang penjualan alutsista Moskow di seluruh dunia. Su-35 sampai tank amfibi BMP-3F bakal kena sanksi CAATSA. Bila ada negara yang nekat membelinya, maka sanksi CAATSA akan jatuh kepada yang bersangkutan, termasuk Indonesia yang hendak membeli Su-35. Niatan Indonesia untuk membeli Su-35 sendiri sampai dibahas oleh Kongres Amerika Serikat. Ekspor senjata Rusia juga menghadapi biaya yang signifikan karena pengenaan sanksi Amerika Serikat. Pada bulan Juni 2021, Kepala FSMTC Dmitry Sugayev menyatakan bahwa Rusia menghadapi tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menyaksikan bahwa mitranya Indonesia juga berada di bawah tekanan yang sangat serius. Skema imbal dagang yang akan digunakan oleh Indonesia dan Rusia dalam pembelian Su-35 juga membuat Amerika Serikat marah. Skema ini tidak memakai pembayaran menggunakan uang dolar Amerika Serikat yang tentunya akan merugikan Paman Sam. Alih-alih menggunakan dolar, Rusia menyetujui sistem barter untuk kopi, kelapa sawit, dan komoditas lainnya sebagai imbalan bagi Su-35. Indonesia meminta pemerintah Trump untuk mengesampingkan kemungkinan sanksi atas pesanan Su-35. Laporan media menyatakan administrasi Trump menolak permintaan tersebut dan Indonesia memutuskan untuk tidak melanjutkan pembelian Su-35. Peringatan akan tidak bolehnya Indonesia membeli Su-35 sudah didengungkan oleh Amerika Serikat jauh-jauh hari sebelumnya. Tepatnya pada Januari 2018, Menhan Amerika Serikat kala itu Jim Mattis berkunjung ke Jakarta. Dalam kunjungannya ke Indonesia, Mattis mengatakan bahwa Indonesia tak boleh membeli Su-35. Pada Januari 2018, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Jim Mattis tiba di Jakarta untuk kunjungan resmi. Salah satu tugas yang harus dia selesaikan adalah menghentikan Indonesia membeli pesawat Rusia. Mattis memang sengaja berkunjung ke Indonesia untuk mengatakan hal itu, sebab bila cuma lewat sambungan telepon, Indonesia tak bakal nurut. Untuk memperkuat larangannya, Mattis menambahkan ancaman akan menyetop suku cadang F-16 bila Indonesia nekat membeli Su-35. Mattis menjelaskan bahwa jika kontrak ditandatangani dengan Rusia, Amerika Serikat akan berhenti memasok suku cadang untuk F-16 Angkatan Udara Indonesia yang punya sekitar 40 F-16. Tentu saja hal ini akan menjadi sanksi Amerika Serikat yang terburuk. Dan ketika mendengar ancaman ini, Indonesia masih acuh. Mattis yang belum mendapatkan jawaban ya atau tidak dari Indonesia lantas kembali ke Amerika Serikat. Mattis sendiri sebetulnya tidak setuju Indonesia dilarang membeli Su-35. Alasannya simpel, Indonesia membeli Su-35 untuk melawan China yang merupakan seteru Amerika Serikat. Jadi tak ada yang salah dari Indonesia jika membeli Su-35. Di saat tak memberikan jawaban tersebut, Indonesia rupanya tengah melangsungkan proses pembelian Su-35. Amerika Serikat merasa ancamannya diacuhkan oleh Indonesia lantas mengeluarkan senjata pamungkas yaitu CAATSA. Kemudian tekanan Washington terhadap Jakarta meningkat. Dalam analisis terakhir, Indonesia pun tidak tahan. Dalam keadaan sulit seperti itu, Jakarta mulai menunda pembayaran dari kontrak tersebut. Jakarta mulai menunda pembayaran dari kontrak tersebut dengan mengatakan bahwa dokumen tersebut harus ditandatangani oleh 4 menteri yang berbeda sebelum persetujuan akhir. Dikatakan bahwa sangat sulit untuk menemukan kompromi atau kesepakatan pembelian Su-35 yang dapat diterima oleh keempat kementerian tersebut. Karena ancaman CAATSA berhasil, Indonesia mencari alternatif pembelian jet tempur lain. Amerika Serikat lalu menyodorkan F-15 Eagle II dan Indonesia pun mau membelinya. Taktik Amerika Serikat ini memang membuatnya untung berlipat-lipat sebab 36 unit F-15 Eagle II dihargai dengan 199 triliun rupiah. Ketika tahu dagangannya kena tikung Amerika Serikat, Rusia pun mencak-mencak. Media Rusia yaitu KP.ru pada 11 Maret 2022 menjelaskan jika saingan Su-35 yaitu F-35 masih banyak kekurangan. Faktanya adalah bahwa F-35 punya lebih banyak kekurangan, sudah 966 ya. Jumlah masalah besar dan kecil dari pesawat ini disebutkan dalam laporan resmi Kamar Akun Amerika Serikat atau Kantor Akuntabilitas Pemerintah dengan nomor GAO 18321, yaitu bukan propaganda Rusia atau China tetapi departemennya sendiri. Jelas KP.ru. China menuding Amerika Serikat iri jika Su-35 laku terjual.
China, Indonesia, Mesir, Malaysia, dan negara-negara lain berbondong-bondong mengantri untuknya. Dan inilah yang buat orang Amerika kesal. Mereka dengan kurang ajar memutar tangan pembeli potensial Su-35 Indonesia dan lain-lain dan mengancam mereka dengan sanksi. Dan mereka tidak menghindari metode kompetisi yang dilarang. Jelasnya, usai Su-35 batal dibeli oleh Indonesia, Rusia mengerahkannya ke medan perang Ukraina. Su-35 menjadi jet tempur garis depan utama Rusia, di mana kehadirannya sebagai unsur udara paling dominan di sana. Ia melaksanakan misi SET di mana menghancurkan sistem pertahanan udara milik Ukraina. Selama pelaksanaan misi penerbangan, pilot pesawat tempur Angkatan Udara Rusia melakukan deteksi dan intersepsi target udara dan menghancurkan sistem pertahanan udara Angkatan Bersenjata Ukraina, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari ilka.com pada 20 Maret 2022. Sementara hotcars.com kemudian melaporkan jika Su-35 jadi penyelamat pasukan Rusia saat digempur oleh Rusia. Ketika perang di Ukraina berlanjut selama lebih dari sebulan, Rusia tampaknya mengatur kembali strateginya dan memposisikan kembali pasukan militernya. Di luar kendaraan darat Rusia, salah satu hal yang mulai digunakan oleh Moskow di Ukraina adalah jet Su-35 yang kuat, pesawat tempur paling mampu di negara itu. Pada fase pertama konflik, Putin tidak menggunakan superioritas udaranya dalam skala seperti itu. Namun sekarang taktiknya mungkin telah berubah karena semakin banyak Su-35 terbang di langit. Selama misi ini, pesawat tempur multiguna baru menunjukkan kemampuannya. Jelas hotcars.com pada 6 April. Su-35 yang batal dibeli oleh Indonesia kini menunjukkan tajinya dalam perang Rusia-Ukraina.